berubah itu berisiko, tapi tidak mau berubah itu lebih berisiko. Saya Bayu 78 Farm Jogja. Nah, ini hari ini di kandang saya, alamatnya di Dusun Kolowenang, Kelurahan Sumberharum, Kecamatan Moyudan, Kabupatennya Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu saya 12 tahun di Jakarta. Saya kerja di toko baju. Kalau anak muda bilangnya distro. Terus istri ngajak pulang. Istri ngajak pulang itu saya nggak ACC. Karena pikir saya di Jakarta cari duit gampang. Dan bisnis saya sudah jalan waktu itu. Tapi istri stres karena rutinitas harian. Wah, padet lah. Saya dan istri debatnya 3 tahun. Akhirnya pulang. Pulang pun nggak tahu mau ngapain. Yang penting pulang. Balik ke Jogja, akhirnya terbersitlah usaha mau ternak kambing, ternak domba. Sebenarnya usaha ternak kambing domba yang terbersit waktu itu benar-benar jauh banget dengan pekerjaan saya sebelumnya. Di pekerjaan sebelumnya itu saya hingar-bingar, anak muda segala macam, balik ke kampung kok milih bisnis yang benar-benar jauh dari hingar-bingarnya. Dulu setiap hari ketemu artis yang minta endorsan segala macam. Sekarang pulang kampung ketemunya cuman ilalang sama belalang. Nah, apalagi blusukannya di kebun, ketemu pakan dan sebagainya. Tapi ya ternyata kebahagiaannya lebih, dan setelah dijalani kok rezekinya nggak kalah dengan ketika di Jakarta. Yang beda banget adalah level kebahagiaannya. Jadi kebahagiaannya ternyata lebih banget ketika saya hidup di desa. Saya memulai usaha kambing domba ini masih terkontaminasi sama gaya bisnis dulu, gaya bisnis sebelumnya. Ambisinya besar, jadi pengennya usaha ya das gitu. Wes, pikir carry, pikir belakang, yang penting hajar. Saya belajarnya dari internet. Saya upload di Facebook, terus ada 2 orang yang komentar. Komentarnya bagi saya menyakitkan sekali. 2 orang tuh komentarnya, kandangnya salah total. Oh, pasti bisnisnya nanti nggak jalan, dari kandangnya saja sudah salah. Walah iya, ternyata salah. Nah, Mas Bondan bilangnya gini, yang paling salah isi otakmu. Waduh, akhirnya ongkosnya banyak. Jadi kandang saya ini dulu kandang pertama kali umurnya cuma 2 bulan. Ongkos gagalnya sampai sekian 200-an juta itu karena yang paling banyak ya, ini pertama ganti kandang. Ini semua plesteran saya bongkar total. Atap itu dulu asbes saya ganti total. Itu ongkosnya yang bener-bener di luar dugaan saya. Sampai kru saya itu nggak mau yang namanya bongkar kandang. Bilangnya, Mas eman-eman, sayang-sayang, baru 2 bulan masih bagus, kenapa dibongkar? Tapi saya karena yang ngasih input tadi memang para senior di dunia peternakan kambing domba Indonesia, akhirnya saya memutuskan saya harus berani berubah. Jadi ketika banyak yang ngomong, wah ternak kambing pasti untung, wah saya ikuti bener-bener, mentah-mentah aja saya telan. Lah, ya kayak gini hasilnya. Ternyata yang bener itu nanti setahap demi setahap. Akhirnya saya meyakini, oh iya ternyata setahap demi setahap lah. Saya pelihara betina, bunting, beranak, bisa berkembang seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan main breeding. Saya mulai datengin induan, mulai beranak. Dari 20 akhirnya berkembang nilainya jadi, kalau nggak salah berapa ya? Ya ratusan lah gitu. Ratusan. Sampai ada beberapa yang saya taruh di plasma karena kandangnya sudah nggak muat. Yang terutama saya di sini kemampuan pakannya juga terbatas. Akhirnya saya share ke plasma yang pakannya kuat. Kerugian segitu banyaknya bagi saya karena memang itu ngumpulin dari sekian tahun saya kerja, akhirnya 1 tahun balik.
Nah, karena 78 Farm ini kami jadikan tempat edukasi, akhirnya saya pelihara ada sekitar 13 jenis kambing dan domba. Saya memang sengaja pelihara banyak macam karena yang datang ke sini pasti punya impian dan keinginan masing-masing. Oh, saya pengen pelihara kambing perah. Oh, ini Pak, contohnya kambing perah seperti ini. Saya pengen pelihara domba pedaging. Oh, seperti ini. Jadi saya berusaha di kandang ini isinya komplit. Jadi ketika ada orang datang, nanti gimana prosesnya? Bapak tahap demi tahap. Yang pertama ilmunya, kedua pakannya, ketiga baru mikir kandang, yang terakhir yang paling gampang ini beli ternaknya. 78 Farm Jogja ini dikenal dengan sistem ternak kuno, sistem ternak zaman simbah-simbah dulu. Kami mengkampanyekan ternak yang natural, balik lagi ternak yang ngarit. Nah, kenapa kok saya malah seneng ngarit dan ngangon? Nah, saya ngomongin ngangon dulu ya. Ngangon, dulu para nabi juga ngangon kok, ya kan? Saya balik lagi, loh kalau nabi suka ngangon ya saya melu ngangon. Kenapa kok ngarit? Nah, Indonesia itu luas. Saya kok lebih tertantang kalau lahan tidak produktifnya itu ditanami aneka pertanian, perkebunan yang produktif dan limbahnya untuk ternak. Ini nanti akan luar biasa. Kenapa kok ngarit? Loh, peternak luar negeri itu ngarit semua loh, tapi ngaritnya pakai traktor. Lah ya kita kan harusnya punya cita-cita ngaritnya pakai traktor, bukan malah anti ngarit. Kalau anti ngarit yuk menurut saya lucu. Kenapa kok balik ke peternakan natural dengan nanam, ngarit? Nanti kita akan punya double income. Nah, income-nya kan nanti bisa kita dapat dari lahan-lahan yang tidak produktif. Kita tanami tanaman pakan ternak, plus tanaman sela aneka buah. Kalau saya mainnya gitu. Misalnya tengah tanami rumput pacong, pinggirnya tanamin pisang, pepaya, kayak gitu. Lahan pakan hijauan di 78 Farm semua sewa. Luasan sekitar 3 hektar ya. Saat ini baru 3 hektar, 4 hektar lah. Nah, menurut saya pakan natural itu pasti lebih baik. Pasti kalau pakan natural hijauan-hijauan dikonsumsi kambing domba, umur ternaknya pasti lebih lama. Memang tidak, wow, tidak gendut-gendut banget pun tidak. Cuman kualitasnya baik, umurnya lama. Nah, ini kan yang kita harapkan. Pasti ternak juga responnya bagus kok ke pakan-pakan natural. Tip sederhana pelihara kambing domba ya. Pertama, harus punya ilmu yang benar. Ilmu dan teman-teman yang benar, mentor-mentor yang benar. Yang kedua, wajib punya bank pakan hijauan. Punya bank pakan hijauan dan punya sana punya limbah pertanian ini. Nah, pakan sangat penting. Yang ketiga, kandang yang nyaman. Kalau ilmu sudah punya, ilmu benar sudah punya, pakannya itu berkecukupan bahkan berlimpah, kandangnya nyaman, kambing dombanya pasti sesuai harapan, sesuai yang diharapkan. Kambing dombanya pasti gemuk, susunya banyak, anaknya bagus-bagus, seperti itu. Simpel sekali. Ilmu, pakan, kandang nyaman, ternak. Saya untuk penjualan mengandalkan online. 99% saya jualan versi online, baik itu ternak maupun itu penjualan lain, misalnya bibit pakan segala macam. Saya 99% online. Karena ketika online jangkauan pasar saya jauh. Saya sudah 4,5 tahun tidak jual ke pasar hewan. Karena ada teman-temanku sendiri yang memang jual di sana. Saya jualnya versi online. Saya ngirim paling jauh baru sampai ke Gorontalo Utara. Kalau ke barat baru ke Karo. Ini jadi jawaban bagi banyak orang yang bertanya, nanti jualnya kemana? Ulah, sekarang lewat YouTube saja sudah bisa jualan apa saja loh. Lewat YouTube loh. Asal rajin-rajin posting memang apa adanya. Yang paling sepele saja ya. Limbah kotoran kambing domba saya ini saya kirim sampai Jakarta, Surabaya, padahal di sana ada peternak tapi belinya sama saya karena saya yang rajin beriklan versi online. Nah, ini jadi jawaban untuk permasalahan nanti jualnya kemana, lewat apa, bagaimana caranya.
bagi teman-teman peternak yang mohon maaf mungkin usianya sudah agak sepuh, nggak begitu akrab dengan onlinean, ya tinggal nyuruh putra-putrinya, tolong kambingnya difoto, diiklanke, ya, kan bisa. Jadi online sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Profesi ini di masyarakat memang masih dianggap profesi yang miring lah, yang miring. Cuman mohon maaf, kenapa kok saya semakin menggeluti profesi ini? Saya itu cuman mau niru para nabi, ya kan? Loh, ketika para nabi itu ternak kambing domba, saya juga ternak. Bagi saya itu pekerjaan yang sangat mulia bagi saya. Biarin yang orang luar memandang sebelah mata, wah cuma tukang kambing, biarin aja. Saya malah seneng, karena di satu sisi menurut saya kalau versi bisnis, pesaing saya nggak banyak. Jadi, ketika mereka butuh kambing, larinya ke saya. Nah, kan gitu. Nah, jangan pernah malu beternak kambing domba. Bagi teman-teman semua yang memang pengen sekedar untuk tahu dulu ya, sekedar untuk tahu dulu bagaimana sih susahnya, bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih tahapan-tahapannya beternak kambing domba yang natural versi kuno, monggo boleh main ke 78 Farm Jogja. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa selama masa pandemi tetap gunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel video di Cap Capung. Semoga Indonesia bangkit berjaya lagi dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.